Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya mau bertanya. Katanya Yahudi dan Kristen itu juga agamanya Allah. Islam juga agamanya Allah. Jadi saya bingung mana yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Mas Muhammad Zainul Anam, ya Zainul Anam ya, Insya Allah ini masih kecil tapi sudah luas sekali pandangannya, bukan hanya lingkup khilafiyah Islam tapi sudah melebar antar agama. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Ini perlu diperhatikan betul. Sebenarnya ini bukan untuk Mas Anam saja, semuanya. Agama-agama itu ada dua, agama samawi dan agama non samawi. Agama dari Allah, agama yang mengakui ketuhanan Allah, dan agama yang tidak mengakui ketuhanan Allah. Sebenarnya ya semua dari Allah, pencipta dunia alam semesta ini Allah. Cuman mungkin namanya berbeda-beda. Lah, agama Yahudi, agama Nasrani atau Kristen, agama Islam itu satu punjer, satu muara, yakni agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ya Islam itu. Agamanya Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim memiliki keturunan-keturunan. Kullu nabiyyin ba'da Ibrahim min dzurriyyatih. Semua nabi rasul setelah Nabi Ibrahim itu keturunan Nabi Ibrahim. Saking luar biasanya Nabi Ibrahim dalam berjuang mendakwahkan agama Allah. Berikan keistimewaan, semua nabi itu keturunan Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Setelah Ibrahim semuanya nabi-nabi itu keturunan. Nabi itu tidak 25 saja, ratusan. Kalau Rasul 25. Lah dari keturunan Nabi Ibrahim itu punya putra Nabi Ishak dari istri Siti Sarah, Nabi Ismail dari istri Siti Hajar. Lah dari keturunan Nabi Ibrahim ini diawali Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mengembangkan agama dengan kitab apa? Taurat. Sampailah kepada agama Yahudi. Islam mengakui, Yahudi mengakui, Islam mengakui bahwa ada agama Yahudi. Kitabnya Taurat. Terus agama Nasrani, kalau sekarang Kristen, dengan kitabnya Injil, dibawa oleh Nabi Isa. Kalau menurut orang Nasrani Yesus, itu juga diakui oleh Islam. Lah perbedaannya, kalau Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai penutup dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Musa habis masa kenabiannya, Nabi Musa wafat, kemudian banyak permasalahan, kadang campur tangan manusia tentang keaslian kitab, campur tangan manusia tentang keaslian ajaran agama. Terus Nabi Isa itu banyaknya di daerah Israel, daerah Palestina. Bani Israel itu dari Nabi Isa. Terkenal umatnya paling cerdas, tapi paling dablek, angil diomongi, sulit. Sudah enak-enak kumpul waktu seminggu sekali hari Jumat, ada yang nyolong-nyolong cari ikan. Setelah itu, loh, dapatnya banyak sekali. Ternyata ikannya juga ikut Jumatan. Omong teman-temannya,
kalau hari Jumat tidak usah ikut Jumatan, ikan banyak. Akhirnya buah tidak ada, di masjid kosong, semuanya cari ikan, dapatnya banyak. Nabi ini sampai bingung, gimana ini kok tidak ada orang, gimana? Ndablek itu awas ya, jangan sampai seperti Bani Israil musyawarah, anu aja Nabi diganti hari Sabtu saja, ini kalau Jumat semuanya ke laut, semuanya ke sungai. Wes Nabi ini minta neng Allah, minta dijadikan hari Sabtu kewajiban satu minggunya, kayak satu. Pas satu Jumatnya ikannya ndak ada. Pertama banyak, ternyata ikannya juga ikut Sabtuan. Yang Jumat tadi cari ikan sepi, ndak ada ikan. Akhirnya ada yang nyolong Sabtu ke laut, Sabtu ke sungai, dapatnya banyak lagi. Waduh, temannya diajak, orang usah Sabtuan, walau Sabtu ikannya banyak, yang Jumat dulu sekarang pindah Sabtu juga ngerumpul ikannya. Wes gimana ini, kok ndak ada yang ngaji, ndak ada yang sholat, ndak ada yang Sabtuan, minta dipindah minggu. Wes akhirnya Gusti Allah murka, kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Akhirnya pas nang laut, nang sungai jadi kera, pecueng. Jadi sing ndablek-ndableki hati-hati. Kok nabinya bukan Nabi Muhammad, kok nabinya dulu awak dhewe itu banyak yang wis. Nanti sampai itu sudah, itu agama Yahudi sampai sekarang dikembangkan oleh orang Israel. Sekarang konflik terus dengan Palestina itu, panjang konflik tok, tukaran tok. Lah Nabi Isa menyempurnakan agama yang dibawa Nabi Musa dengan agama Nasrani. Pertama aman, tidak ada masalah. Kemudian perbedaannya hanya sekecil. Islam dengan Kristen ini paling kecil. Karena Bunda Maria, kalau menurut orang Kristen, kalau menurut orang Islam Siti Maryam. Siti Maryam kan ada di Islam, gitu. Ibunda daripada Nabi Isa, putra daripada Sayyid Imron, ibunya bernama Sayyidah Hannah. Bunda Maria ini oleh abahnya, oleh ibunya, mulai dari dalam kandungan memang diminta oleh orang tuanya kepada Allah supaya jadi laki-laki, karena akan diletakkan di Bethlehem, diletakkan di Baitul Maqdis, diletakkan di Masjidil Aqsa sebagai juru kunci masjid. Sampai ndonga terus mulai dalam kandungan. Napa nika? Sing maafi batni mutahharraran fataqabbal minni, ya Allah. Inni nazartu maafi batni, saya bernazar terhadap apa yang dalam kandunganku supaya merdeka. Merdeka itu dalam arti apa? Tidak kedunyan, tidak pengen dunyo, tidak kepengin glamor, tidak kepengin apa, karena akan saya letakkan sebagai juru kunci Masjidil Aqsa. Dungo terus, ternyata lahirnya bukan laki-laki tapi perempuan. Akhirnya waduh, perempuan, tidak apa-apa wis, tetap diletakkan di Masjidil Aqsa sama abahnya. Tapi kalau Allah diberikan keramat sampai Bunda Maria itu tidak pernah dikirim, tapi makanan datang sendiri. Waktu ngirim sudah ada, loh, ada dari mana? Dari Allah. Anehnya makanan Siti Maryam itu aneh. Kalau pas tidak musim mangga, yang ada mangga. Kalau nggak pas musim apa gitu, yang ada itu. Jadi yang tidak ada itu ada. Nah, itu sampai dikatakan Baitul Lahmi. Kata orang Islam Baitul Lahmi, rumah makan, restoran, tempat makan. Tapi oleh orang-orang Israel, orang-orang Nasrani disebut Bethlehem, kan sama, Bethlehem, Baitul Lahmi. Mbah kita, mbah dia namanya Ibrahim. Kalau menurut orang Kristen Abraham. Mbahnya Nabi Yusuf, kalau kita mereka Yosef. Sama. Mbahnya saumpama Ismail, Samuel. Sama, banyak, tapi beda-beda gitu saja. Kita Bunda Maryam, mereka Bunda Maria.
Sama. Terus bon. Sama Nabi, ada Nabi Daud, Nabi Harun juga ada. Lah, kemudian Siti Maryam, Bunda Maria karena suci menjadi penjaga Bethlehem, Baitul Lahmi, Baitul Muqaddas alias Masjidil Aqsa, oleh Allah dijaga rahimnya, dijaga kesuciannya sampai ditiupkan Ruhul Kudus, langsung ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril ke dalam kandungnya, rahimnya brus. Akhirnya Siti Maryam hamil, lahirlah Nabi Isa. Lah ini mulai ada perbedaan. Kalau menurut orang Islam, Nabi Isa ini adalah Nabi Allah, pengemban risalah agama Allah. Kalau menurut orang Kristen Nasrani, karena Nabi Isa alias Yesus ini lahir tidak ada bapaknya, langsung ditiupkan Ruhul Kudus, ruh suci, maka disebut Tuhan anak alias putra Tuhan Bapa. Perbedaannya di sini. Jadi orang Kristen menganggap ini Tuhan anak, kalau kita tetap nabi. Masalah tidak punya bapak itu tidak hanya Nabi Isa, Nabi Adam alaihissalam, bapak dari semua manusia, malah tidak ada bapak, tidak ada ibu. Allah kalau berkehendak, jangankan tidak ada bapak, tidak ada ibu, Allah kun fayakun bisa. Perbedaannya di sini. Kemudian Nabi Isa berjuang, ini menurut versi Islam ya. Nanti kalau menurut versi Nasrani saya tidak begitu paham. Yang penting kita jangan sampai saling mencaci lah. Sekarang itu masalah apa? Yang Kristen mencaci Islam, yang Islam mencaci Kristen. Ternyata munculnya dari orang yang pingin viral. Orang Islam yang goblok-goblok, kadang dapat duit, masuk Kristen. Jadi mu'alaf, jadi murtad. Tidak punya modal agama Kristen, kepingin jadi pemuka Kristen. Waduh, di Islam dihujat, diilok-ilok nih, dihujat, dijelek-jelekkan. Padahal yang dibawa ke Kristen bukan ajaran Islam. Wong dia di Islam juga bodoh. Dia di Islam juga tidak bisa apa-apa. Sampai masuk Kristen kan saya bodohnya tidak tahu keindahan Islam. Tapi yang tahu jelek-jelek itu, wong enggak jelek kok dijelek-jelekkan. Sama dengan orang Kristen yang masuk Islam, mu'alaf. Kepingin terkenal di Islam, tidak punya ajaran Islam. Wah, yang di Kristen dibawa ke Islam dengan kejelekannya, dihujat. Ini yang menjadi masalah. Orang kepingin terkenal dari Kristen mencolot ke Islam, menghujat Kristen agama yang lama. Orang dari Islam ingin terkenal mencolot ke Kristen, menghujat agama yang ditinggalkan. Ini yang hancur nanti. Tidak usahlah lakum dinukum waliyatin. Agamamu ya agamaku, agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Yang terakhir, kemudian perbedaan lagi. Pas Nabi Isa berjuang, Yesus berjuang, dikawal oleh prajuritnya namanya kaum Khawari, dikejar-kejar. Ini versi Islam. Dikejar-kejar oleh orang yang tidak senang. Akhirnya sama Allah ditolong. Waktu Yesus ini dikejar-kejar, ada satu yang mengejarnya, namanya Yudas Iskariot. Itu oleh Allah dibentukkan Nabi Isa, tapi kepalanya saja. Dibentukkan Nabi Isa tapi kepalanya saja. Jadi debat itu. Wah ini. Dibentuk loh. Bukan. Oh jelas ini kepalanya Isa. Bukan badannya budan. Badannya ini badan teman kita. Badannya badan teman kita. Loh, ini kepalanya Isa. Lagian kemana? Wong tidak ada yang lain. Nah, ini juga menjadi perbedaan pendapat. Akhirnya disalib. Padahal yang disalib itu bukan Yesus, bukan Isa. Ini menurut versi Islam. Menurut versi Kristen nanti lain, disalib. Padahal Nabi Isa yang asli ditolong oleh Allah, diangkat ke langit sapitu. Langit 7 nanti turun untuk menolong Imam Mahdi terakhir waktu perang dengan Dajjal. Ini Nabi Isa yang asli. Nah, menurut versi Nasrani, Yesus ini disalib,
waktu itu Pasca ya, hari Pasca itu di Islam. Kalau kita hari Pasca itu namanya kenaikan Isa al-Masih. Kalau Kristen hari Pasca, penebusan dosa umatnya. Ya terserah. Mudah-mudahan bagi orang Islam, mudah-mudahan Islam yang benar. Bagi orang Kristen, ya mudah-mudahan Kristen yang benar. Lakum dinukum waliyatin. Nah, menurut versi Islam ini, akhirnya Yesus Nabi Isa diangkat ke langit Sabtu 7. Kemudian yang bermasalah pada Injil ini bermasalah. Kemudian ada pergantian kitab. Yang pertama bahasanya bahasa Ibrani, kemudian diganti, ditranslate menjadi bahasa-bahasa daerah. Inggris punya sendiri dengan bahasa Inggris, Indonesia punya sendiri dengan bahasa Indonesia. Lah, terus murid-muridnya mempunyai Injil namanya Matius, murid-muridnya mempunyai Injil namanya Lukas, mempunyai Injil namanya napa niku? Yohanes dan sebagainya. Menurut versi Islam, mohon maaf, saya tidak menjelek-jelekan. Ini menurut versi Islam. Akhirnya oleh Allah, karena sudah ada banyak perubahan, translitan, oleh Allah diturunkan Nabi terakhir penutup dengan tetap mengakui Nabi Musa dengan agama Yahudi dan kitab Tauratnya, dengan tetap mengakui Nabi Isa dengan agama Nasrani dan kitab Injilnya, disempurnakan sebagai penutup, yakni dengan turunnya Nabi Muhammad membawa Islam untuk menyempurnakan agama-agama yang dulu. Kita kan tetap mengakui Injil, iya tidak? Wajib orang Islam mengakui Injil. Kita kan tetap mengakui Nabi Isa sebagai Rasul. Tidak aku Nabi Isa, kafir orang Islam, murtad. Tidak mengakui Nabi Musa, tidak mengakui Taurat, kafir. Kita mengakui semua. Itu adalah agama-agama yang diberikan Allah. Akhirnya Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya dan dijaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang menurunkan dzikra Al-Qur'an sebagai petutur dan saya akan menjaganya. Oleh Allah dijaga terus Al-Qur'an ini di negara manapun tetap satu bahasa, yakni bahasa Arab. Dan keunikan Al-Qur'an itu bisa dihafalkan oleh kadang anak kecil. Kadang ini menunjukkan betul-betul wahyunya masih murni. Sampean jangankan kok Al-Qur'an kalau bukan wahyu, ini saja tidak bisa hafal. Ya benda, tidak bisa hafal. Jangankan ini saja gak kira bisa hafal. Dengan urutannya tidak bisa hafal. Jangankan ini saja tidak kira bisa hafal. Kira-kira hafal apa enggak? Tidak hafal. Tapi Al-Qur'an karena wahyu digampangkan oleh Allah, bisa dihafal. Farihin itu hafal itu. Menunjukkan betul-betul dijaga oleh Allah. Muga-muga kabeh disepuro kali Allah, muga-muga oleh hidayah dari Allah. Amin amin amin. Paham Mas Anam ya? Jadi intinya semuanya dari Allah. Jangan kita saling mencaci dan jangan kita saling menjelek-jelekan. Ajaran kita mari kita lakukan dengan baik, ajaran mereka dilakukan dengan baik. Yang hati-hati, jangan saling menjelek-jelekan. Kalau kalian ingin masuk Islam, niatlah dengan baik karena hidayah, karena pemikiran-pemikiran ilmiah. Jadi tidak menjelek-jelekan agama lama dari Islam. Kalau tidak kuat di Islam, jangan niat untuk menjelek-jelekan Islam. Biar tetap kita menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.